Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua, masih di channel Bung Harpa dan tentunya kita masih akan membahas update perkembangan persiapan dari tim nasional U23 menjelang partai hidup mati playoff antara Indonesia menghadapi Gini besok hari Kamis tanggal 9 Mei pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya, disiarkan di RCTI. Mulai omong-omongnya jam 18.00 tapi kick off-nya jam 19.00. Oke, ada dua bahasan yang akan gua informasikan buat kalian semua, dan ini saling berkaitan. Yang pertama adalah terkait dengan sudah bergabungnya Alfreandra Dewangga yang hari Selasa kemarin sudah berlatih bersama teman-temannya di Leo Lagrange Besakon Prancis. Gue nggak tahu bacanya gimana ya. Dan jadi sudah aklimatisasi cuaca, juga sudah beradaptasi dengan game plan yang tentunya sudah disiapkan oleh Sintayong. Kita berharap Dewangga yang nanti di prediksi lineup juga akan gue masukkan, ini kemungkinan akan tampil sebagai starter karena sampai dengan detik ini, sampai dengan pukul 4 sore hari Rabu itu belum ada kabar soal Elkan Bagot dan Justin Hapner. Ya kalau lihat dari gelagatnya kayaknya kecil kemungkinan mereka bisa bergabung, tapi mudah-mudahan gue salah. Oke. Nah, sedikit juga gue tambahkan, ada keluhan dari Sintayong terkait dengan lapangan latihan yang disediakan oleh IO atau LOC-nya atau apapun namanya. Memang kalau gue lihat dari lapangan yang ada di Perancis itu tidak semulus yang ada di Qatar kemarin. Jadi kita kemarin di latihan itu di kompleks lapangan olahraga di Qatar University, dan terakhir di Al Ersal. Itu dua-duanya lapangannya 100% sama dengan yang di Abdullah bin Khalifah. Sama-sama dan sama-sama bagus banget, mulus. Gue juga sempat nginjak dan itu lapangan rumputnya asli. Nah, yang di mana nih? Yang di Leo Lagrange gue nggak tahu. Kayaknya sih asli juga, cuman kualitasnya memang tidak terlalu jelek banget, cuman tidak sebagus yang di Qatar ya. Jadi tapi ya apa boleh buat, ya harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Nah, tentunya dengan sudah bergabungnya Dewangga, jadi hari ini pun harusnya latihan ya, tapi gue belum menerima informasi. Ya tidak banyak waktu bagi Dewangga untuk menyesuaikan, walaupun sebagian dari rekan-rekannya adalah mantan temannya juga saat membawa Indonesia meraih emas di SEA Games tahun lalu di Kamboja. Oke. Nah, tadi yang gue bilang, mengingat sejauh ini Bagot dan Hapner tidak bisa gabung, maka gue akan memprediksi line up tanpa dua sosok tersebut ya. Jadi bisa dilihat di lini belakang ya pasti Hernando Ari ya, tidak ada masalah. Dan sebelumnya gue juga ingin mengasih tahu ke kalian ya, mungkin datanya akan gue share di sini aja. Jadi Hernando ini memang satu dari 4 pemain yang selalu menjadi starter selama Piala Asia Under-23 kemarin, yaitu Hernando Ari, kemudian Pratama Arhan, Witan Sulaiman, dan juga Marcelino Ferdinand. Oke, balik lagi ke prediksi lineup. Jadi Hernando Ari ada di bawah misar gawang tentunya dan tidak ada masalah so far. Kemudian trio center back ini kan yang jadi yang jadi isu ya, karena tanpa kehadiran dari Hapner dan Bagot, kalau memang confirm, maka kita akan menyisakan yang paling banyak minute playnya dari Piala Asia Under-23 kemarin adalah Muhammad Ferrari. Jadi Muhammad Ferrari ini total bermain sebanyak 5 kali sebagai starter. Dia hanya absen waktu lawan Australia, digantikan oleh Komang Teguh, dan minute playnya juga lumayan. Minute playnya itu 476 menit ya, total ini tanpa injury time. Jadi gua hanya hitung waktu normal. Jadi paling banyak, sekedar informasi, itu adalah Lino dan Arhan, dua-duanya itu bermain 600 menit tanpa dihitung injury time. Jadi kalau dihitung injury time mungkin 620 sampai 630 menit. Nah, Muhammad Ferrari sejak awal selalu menempati sebagai CB kanan. Oke. Nah, kemudian untuk ke CB kiri dulu. CB kiri ini kemungkinan Komang Teguh. Karena Komang Teguh memang sangat memang dia bisa bermain sebagai DM, tapi posisi yang paling sering dilakukan terutama dalam beberapa laga terakhir baik di Borneo maupun di timnas itu sebagai CB kiri. Di Borneo dia biasanya memang tidak selalu reguler, tapi menggantikan posisi Diogo Michels. Jadi dalam beberapa kesempatan dia
apa eh, super sub menggantikan posisi Diogo Michels. Walaupun memang formasi di Borneo itu 4 back. Ya, ini juga ada kaitannya nanti dengan posisi Fajar Fatur Rahman yang sering main dalam formasi 4 back. Makanya ketika 3-4-3 formasi Sintayong dia agak suka bingung. Tapi paling enggak Komang sudah terbiasa bermain di center back dengan sisi kiri. Jadi dia di center back CB kiri, Komang. Kemudian tadi Muhammad Ferrari di CB kanan. Nah, mau nggak mau posisi untuk CB tengah ini diserahkan oleh Dewangga. Memang agak risiko, tapi tidak banyak pilihan. Seandainya ada Hapner atau Bagot, mungkin bisa ditaruh di situ ya. Jadi ini formasi sementara tanpa Bagot dan Hapner. Kemudian di kiri Arhan. Ini yang gue bilang tadi, dia masuk ke klub 600 karena selalu main sebagai starter dalam 6 pertandingan terakhir dan bermain 600 menit lebih ya, karena ada 2 kali dia main sampai perpanjangan waktu dan hampir full, satu memang diganti di babak kedua extra time. Oke. Kemudian itu ada 3 back ya kiri. Kemudian di sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini ada dua pilihan. Kalau kita lihat dari Rio Fahmi dan juga Fajar Fatur Rahman, memang Rio itu jadi gini, dua-duanya ini sama-sama pernah bermain 3 kali sebagai starter, baik Rio maupun Fajar. Jadi Rio itu starter di pertandingan pertama menghadapi Qatar, kemudian di pertandingan menghadapi Korea Selatan dia juga sebagai starter, dan di pertandingan terakhir menghadapi Irak. Fajar sisanya dia starter saat menghadapi Yordania, kemudian saat menghadapi Australia, dan waktu kalah dari Uzbekistan. Ya, tapi kalau secara minute play, Rio Fahmi itu jauh lebih banyak, 266 menit, sementara Fajar itu 184 menit. Nanti gua akan bikin sedikit lah editingnya ya. Jadi supaya lebih ada visualnya lebih enak. Nah, bek kanan, jadi kalau menurut gua ini akan menjadi posisinya Rio Fahmi. Menurut gua ya, dia lebih matang lah kelihatan. Dan seperti yang dalam beberapa kesempatan gua katakan, Rio Fahmi ini biasa bermain dalam formasi 3 back sebagai bek kanan, back sayap di bawah Thomas Doll di Persija. Dan dia biasa berkolaborasi dengan Muhammad Ferrari yang kemungkinan besar juga tadi gue bilang akan diplot sebagai CB kanan. Jadi tadi udah jelas, Erando Ari, Dewangga, kemudian Komang Teguh, Muhammad Ferrari, kiri Arhan, kanan Rio Fahmi. Nah, double pivot mungkin lu udah bisa tebak ya, Ivar Jenner dan juga Nathan Choaon. Nah, kenapa gue memilih Nathan Choaon ya tadi, karena tidak banyak pilihan. Ya, jadi ini ngepas banget ya stok yang ada, dan gue berharap sebenarnya Nathan itu gue lebih senang lihat dia tampil sebagai DM, sebagai number 6 ya, walaupun number 6 aslinya dipegang Ivar Jenner, karena kita lihat deh jelajahnya kemarin ya, sangat luar biasa. Jadi kita perlu mesin dia itu lebih sentral. Jadi keseimbangan dia, endurance dia itu kita perlukan di tengah, menjaga keseimbangan, karena dia ini pemain yang juga minute play-nya cukup banyak. Jadi Nathan itu 561 menit ya. Dia hanya dan selalu main full dalam 5 laga terakhir. Ya, dalam 5 laga terakhir itu dia selalu main sebagai starter Nathan, dan tidak pernah diganti sama sekali. Jadi dia hanya main tidak full itu waktu pertandingan pertama lawan Qatar, itu dia masuk menit ke 50 sekian lah kalau nggak salah. Masuk menit 51 sebagai DM, dan setelah itu di pertandingan berikutnya dia selalu tampil sebagai starter dan tidak pernah digantikan. Jadi sayang kalau dia hanya ditaruh sebagai back kiri atau CB kiri gitu ya. Dan duetnya tentunya dengan Ivar Jenner. Ini juga Ivar Jenner punya minute play yang cukup banyak, 442 kali, dan 5 kali sebagai starter. Dia juga absen karena kita tahu dapat kartu merah di pertandingan menghadapi Qatar. Jadi dia absen saat menghadapi Australia ya. Jadi double pivot. Depan udah pasti Marcelino, ini pemain yang paling banyak minute play-nya, dan satu fakta yang perlu kita kalian ketahui, dia adalah pemain nomor 2 yang paling banyak menciptakan bahaya di area sepertiga area lawan. Ya, jadi pentingnya kita melihat pertandingan tapi juga melihat statistik, karena ketika hanya mata kita yang melihat itu kita hanya kira-kira hanya ya kurang lebih, walaupun tidak salah, tapi itu harus dikuatkan dengan data dan statistik, dan memang faktanya seperti itu. Jadi kita jangan hanya ikut-ikutan mendukung A atau mengkritik A gitu. Kita harus lihat. Jadi jangan karena lu suka sama gua terus kalau gue bilang
si A bagus, lu ikutan bilang si A bagus. Gue bilang si A jelek, lu ikutan bilang si A jelek. Gue juga harus menyertakan data dan statistik ya, jangan asal ngomong. Ini penting. Jadi itu bisa kalian lihat sendiri di website AFC. Dia itu kalah hanya dari pemain Jepang, gue lupa. Jadi banyak sekali kontribusi dari Marcelino Ferdinand dan itu yang gue bilang tadi, itu tidak heran kenapa Sintayong selalu memainkan dia, selalu memberikan dia starter sebanyak 6 kali dan juga minute playnya paling banyak bersama Arhan. Ya hampir sama lah, 600 menit lebih ya. Dan Witan Sulaiman juga sama, Witan juga 6 kali starter tapi minute playnya memang hanya 561 ya, tapi ya banyak juga lah. Kemudian tentunya satu lagi itu Rafael Strike. Nah, Rafael Strike juga sama. Nih dia 5 kali starter. Sebenarnya kalau dia tidak kartu merah tidak diakumulasi ya semifinal lawan Uzbekistan, dia pasti akan starter juga dan minute play-nya juga mungkin masuk ke klub 600 karena dengan dia absen satu pertandingan minute play-nya jadi drop ke 491 gitu ya. Minimal dia tembus 500 lah kalau dia main di pertandingan menghadapi Korsel ya. Jadi line up-nya juga tadi udah kalian lihat seperti apa. Jadi tadi tuh udah gue share di sini ya. Semoga kalian bisa mendapat bayangan seperti apa kira-kira bentuk ataupun susunan pemain yang akan ditampilkan oleh Sintayong pada pertandingan besok malam. Dan seperti biasa, gue juga meminta kalian untuk nimbrung, untuk share. Mungkin kalian ada prediksi juga line up yang akan diturunkan Sintayong seperti apa. Tapi tentunya ini dengan asumsi Bagot dan Hapner tidak main ya. Oke. Terima kasih udah nonton dan jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa gue selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan juga happy semua ya.